Assalamualaikum sahabat semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Di video kali ini, kita akan menyelami sejarah salah satu masjid yang paling mulia dan penuh berkah di dunia, yaitu Masjid Nabawi. Masjid yang tidak hanya merupakan tempat ibadah, tetapi juga menjadi saksi bisu perjalanan hidup Rasulullah dan para sahabatnya. Yuk, mari kita lihat kisah di balik pembangunan Masjid Nabawi yang mungkin belum banyak diketahui. Ketika Nabi Muhammad bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah, mereka disambut dengan sangat luar biasa oleh penduduk kota itu. Semua orang berlomba-lomba menawarkan rumah mereka sebagai tempat tinggal Rasulullah. Namun Nabi Muhammad tidak ingin menyusahkan dan tidak ingin lebih memilih salah seorang di antara mereka. Beliau berkata, "Biarkan unta itu berjalan, di mana ia berhenti, disitulah kami tinggal." Dan ternyata, unta Nabi yang bernama Qushwa berhenti di sebuah tanah lapang yang digunakan untuk menjemur kurma. Tanah itu milik dua anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Meski awalnya keduanya berniat untuk mewakafkan tanah tersebut kepada Nabi, beliau tetap membayar harga yang pantas. Inilah awal mula pembangunan Masjid Nabawi yang kini kita kenal. Masjid Nabawi pertama kali dibangun dengan bahan yang sangat sederhana. Dindingnya dibuat dari lumpur dan pelepah kurma digunakan sebagai penutup atapnya. Nabi Muhammad sendiri ikut serta dalam proses pembangunan, bahkan beliau turut membantu para sahabat dalam mendirikan masjid ini. Awalnya, masjid ini memiliki 3 pintu dan menghadap ke Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam sebelum akhirnya menghadap Ka'bah di Makkah. Di bagian belakang masjid terdapat Al-Safa, tempat yang digunakan untuk menampung orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Begitulah bentuk perhatian Rasulullah terhadap umatnya yang kurang mampu. Seiring berjalannya waktu, Masjid Nabawi mengalami beberapa kali perluasan. Pada awalnya, luas masjid ini hanya sekitar 1050 meter persegi. Namun setelah Nabi Muhammad kembali dari Khaybar, 7 tahun setelah hijrah, beliau memerintahkan untuk memperluas masjid menjadi 1452 meter persegi. Disinilah juga tempat tinggal Nabi Muhammad yang semula berada di samping masjid, yang kini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Di rumah inilah Nabi wafat dan dimakamkan. Begitu juga dengan 2 sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, yang dimakamkan di samping beliau. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat berdiskusi mengenai tempat terbaik untuk memakamkan beliau. Abu Bakar mengingatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa para nabi dimakamkan di tempat di mana Allah mencabut nyawa mereka. Maka, beliau pun dimakamkan di kamar Aisyah yang merupakan istrinya. Tak lama setelah itu Abu Bakar sendiri meminta izin Aisyah untuk dimakamkan di dekat makam Nabi Muhammad, dan Aisyah mengizinkannya. Begitu juga dengan Umar bin Khattab yang setelah wafat dimakamkan di samping 2 sahabat mulia tersebut. Itulah sedikit kisah tentang bagaimana Masjid Nabawi dibangun dari tanah lapang milik anak yatim menjadi masjid yang megah seperti sekarang ini. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat yang penuh sejarah dan berkah. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita untuk lebih mendalami sejarah Islam dan menghargai perjuangan Rasulullah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.